Setelah sebelumnya kita belajar bagaimana caranya mengimport tabel dari file Excel ke Adobe InDesign, di video kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan styles pada sebuah tabel dan objek biar lebih unyu. Yap, betul, styles itu tidak hanya untuk teks saja, tetapi bisa juga untuk tabel dan objek. Selain itu juga kita akan belajar bagaimana menyimpan style tersebut sehingga bisa kita pakai lagi dengan mudah di kemudian hari. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi ini dia tabel yang akan kita dekorasi. Kalau teman-teman ingin mengikuti, tabel ini itu berasal dari file Microsoft Excel yang kita import ke Adobe InDesign. Teman-teman bisa cari tahu gimana cara mengimportnya melalui video ini. Tapi kalau teman-teman pengen pakai tabel sendiri, ya nggak masalah, masih bisa kok untuk mengikuti tutorial ini. Yang pertama-tama akan kita lakukan adalah kita akan mengubah si headernya ini. Ini kita klik 2 kali aja bagian tabelnya. Kita seleksi bagian paling atas ini dan kita ganti font headernya itu menjadi Space Grotesque ya. Terus kemudian untuk alignmentnya kita pilih yang tengah dan di bagian sini line-nya kita pilih yang line center. Lalu gue juga ingin mengubah warna selnya menjadi warna fuchsia. Oke, kemudian kita ubah warna fontnya yang tadinya hitam ya menjadi warna putih. Kita pencet J, kita ubah jadi warna putih. Nah, kemudian dan pencet J lagi untuk kita kembali ke warna selnya. Di sini gue ingin menghilangkan garis sel yang atas, kemudian yang di bagian tengah sini. Yang di bawah tetap akan gue pertahankan tapi akan gue ganti warnanya. Dan cara menggantinya itu adalah di bagian sini. Ini kita unbirukan semua. Apa tuh unbiru tuh? Oke, terus kita pilih bagian yang ingin dihilangkan. Gue ingin menghilangkan bagian sini, tengah, ujung kanan, ujung kiri, sama bagian atas. Nah, di bagian sini, ini kan warna stroke-nya ya. Kita pilih yang non. Oke, sudah hilang semua. Lalu kita unbiru semua. Kita birukan yang bagian bawah. Terus kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Biar lebih kelihatan, kita tebalkan stroke-nya misalnya jadi poin 4 ya. Dan kalau kita lihat, tada! Nah ini ya, kita pencet W untuk ngeliat previewnya. Bisa terlihat si cell headernya itu menjadi warna fuchsia, teksnya berwarna putih, dan ada garis berwarna hijau tebal di bagian bawah. Tapi kayaknya ini terlalu tebal ya. Kita ganti dulu, mungkin 3 aja. Oke, selanjutnya kita akan mendekorasikan si body cell-nya ini ya. Sama seperti tadi, kita seleksi si body cell-nya. Kemudian kita ganti fontnya menjadi Space Grotesque sama, tapi yang medium aja. Kemudian ukurannya kita kecilin seperti ini. Oke, 10 dan ini kita buat ya line center. Nah, sama seperti yang tadi, gue ingin si bagian garis apa ini yang tengahnya itu hilang, tapi garis bagian atas dan bagian bawah tetap ada. Nah, ini garis bagian atas dan bawah kita pilih dulu. Kemudian kita ganti warna menjadi hijau. Oke, kemudian kita unbiru bagian sini, kita pilih bagian tengahnya dan kita pilih si stroke colornya menjadi non. Kalau kita lihat, wah cakep nih, udah nih si bodinya, mantap. Lalu kita akan menyimpan si editan kita ini ke dalam paragraph styles ya. Jadi kita akan menyimpan si headernya ke paragraph styles dan kita akan menyimpan si body cell ini ke paragraph styles. Caranya ya kita tinggal seleksi aja ke bagian sini. Lalu teman-teman buka panel paragraph styles ke bagian window, pilih styles dan pilih paragraph styles. Nah di sini gue udah ada di bagian kanan sini. Kita tinggal klik tambah aja. Kita ganti namanya menjadi header cell ya. Oke, kita oke. Lalu kita seleksi yang body cellnya ini. Kita klik tambah di paragraph styles. Kita ganti namanya menjadi body cell. Nah, selanjutnya kita akan membuat styles untuk si selnya ini. Jadi setelah kita buat style untuk si tulisannya, kita akan buat styles untuk si selnya ini. Selnya ini tuh apa bang? Nah, selnya ini tuh si style, si garisnya ini yang berwarna hijau, kemudian garis atasnya berwarna hijau, kemudian ada jarak antar teks dengan selnya. Pokoknya yang berhubungan dengan sel itu akan masuk di cell styles ya. Nah, caranya gimana untuk membuat cell styles? Ini kita select ya, kita pilih semua styles ini, body cell ini, kemudian teman-teman ke window, ke bagian styles dan pilih yang ini cell styles. Dan di sini kita akan membuka panel cell styles ya. Kita klik plus di sini dan kita ganti namanya aja menjadi misal sini body cell style. Oke. Nah, di bagian ini paragraph styles kita akan masukkan paragraph styles body cell yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jadi fungsinya body cell yang kita buat sebelumnya di paragraph styles itu akan masuk di bagian sini. Ini kita pilih aja si body cell. Setelah kita klik OK, nah, maka si selnya ini telah tersimpan. Kita lakukan hal yang sama ke header styles ini ya. Kita klik plus di sini, lalu kita ganti namanya menjadi header style cell. Kayaknya kebalik deh.
Oke, di paragraph stylesnya sama, kita masukkan si header cellnya tadi yang telah kita buat di paragraph styles. Sudah, kita klik OK dan tada! Nah, cell style kita udah jadi. Nah, cell style ini buat apa sih Bang? Cell styles ini akan menjadi pondasi di paragraph styles kita. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal seleksi aja seluruh data yang ada di table ini. Kalau kita pencet Command A pada Mac atau Control A pada Windows, loh kok nggak bisa terseleksi semua nih Bang si datanya. Nah, itu teman-teman tinggal pencet Escape aja. Sampai yang terseleksi adalah si selnya seperti ini, baru teman-teman bisa menyeleksi semuanya. Command A pada Mac dan Control A pada Windows. Nah, setelah terseleksi seperti ini, teman-teman ke bagian Table Styles, ya, ini juga ada di bagian Window, kemudian Styles, dan pilih aja yang Table Styles. Nah, di sini teman-teman tambahin atau buat styles baru untuk tabelnya. Di sini kita buat contohnya table Kemal gitu ya. Tadi si cell styles tadi yang sudah kita buat itu masuknya di bagian sini. Nanti kita akan mengassign tuh header rows-nya itu akan pakai styles yang mana? Kita akan pakai styles yang header style. Oke. Kemudian ya bisa dilihat ini headernya tetap seperti ini dan di footernya itu karena kita nggak punya footer jadi kita biarin aja kayak body styles. Lalu di bagian body rows. Nah, body rows ini tadi kan kita udah buat ya, yaitu adalah body cell styles. Ini kalau kita klik maka teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri nanti semua body stylesnya itu akan menjadi seperti body cell styles yang kita buat sebelumnya. Siap? 1, 2, 3. Tada! Nah, bisa dilihat kan? Langsung seluruh selnya, body cellnya itu sesuai dengan styles yang sudah kita buat sebelumnya. Wow, mantap nih. Ini gue pencet W untuk preview mode biar lebih. Aduh, ganteng banget. Nah, setelah itu mungkin kalau seperti ini itu kan agak susah ya untuk membaca datanya. Mana data ke-1, mana data kedua, mana data ketiga, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah, gue akan buat tiap barisnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang agak gelap, terus kemudian terang, gelap, terang, gelap, terang. Mungkin teman-teman pernah lihat kan yang seperti itu di Microsoft Excel, ya kan? Nah, itu kita juga bisa buat seperti itu di Adobe InDesign. Caranya kita klik 2 kali table styles yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian teman-teman ke bagian Fields. Nah, di sini di Altering Pattern, teman-teman pilih aja yang every other row dan langsung tada nih langsung ya seluruh sel yang lengkap-lengkap itu akan berubah warnanya menjadi lebih gelap. Kita bisa atur ya itu warnanya mau jadi warna apa, terus kemudian transparansinya di sini gue buat misalnya 10, terus teman-teman bisa pilih mau berapa sel yang warnanya seperti itu, mau per 1K, mau per 3K, terus kemudian dilengkapinya itu mau 1 row, mau 2 row, 3 row dan lain sebagainya. Dan di row keduanya juga bisa kita ganti warnanya, nggak harus putih seperti ini, bisa kita ganti misalnya warnanya biru gitu ya. Terus kemudian tinnya lebih kecil 5, itu juga bisa seperti itu. Tapi di sini gue akan klik none dan kalau sudah kita tinggal pencet OK. Tada, mantap. Jadi deh table styles kita. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Nah, karena table stylesnya sudah kita simpan, maka kita bisa mengimplementasikan si styles ini ke table baru. Caranya gimana? Kita akan mengimport table baru melalui fitur place ya. Jadi ini kita ke halaman baru. Oke, kemudian kita import filenya menggunakan Command D pada Mac atau Control D pada Windows. Kita pilih datanya dari tutorial sebelumnya. Simple data seperti ini. Pastikan show import optionnya tercentang. Kita klik open. Nah, di bagian sini ya teman-teman bisa lihat ya. Di bagian formatting itu kita pilih tabelnya unformatted table. Terus kemudian si table stylesnya ini kita pilih table styles yang sudah kita buat sebelumnya. Ketika sudah kita klik OK aja dan kita klik di halaman baru kita dan hasilnya tada. Nah, langsung si styles dari table barunya itu mengikuti table Kemal yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi pertanyaannya, loh Bang, ini kok nomor atasnya si headernya itu nggak jadi warna headernya seperti ini, nggak jadi merah seperti ini. Itu kenapa Bang? Nah, itu karena Adobe InDesign itu belum dikasih tahu bahwa yang pertama ini itu adalah headernya. Kita perlu mengubahnya. Kita seleksi si bagian atas ini, kita klik kanan, lalu teman-teman pilih aja yang ini. Convert to header slows dan tada! Langsung deh di bagian atasnya langsung terdeteksi sebagai header dan langsung terapply header style seperti yang sebelumnya. Mantap bukan? Gampang banget. Selanjutnya kita beralih ke object style. Cara untuk membuat object style ini juga sama seperti membuat style-styles di Adobe InDesign. Tapi biar lebih gampang, gue akan memunculkan si panel object styles dulu. Teman-teman ke bagian window, lalu ke styles dan pilih object styles. Kemudian pilih satu gambar Kamen Rider di sini. Contohnya di sini gue pengen si gambar Kamen Rider Yuki ini dan kita buat styles baru dengan mengklik tombol plus di bagian sini. Kita klik 2 kali bagian object stylesnya dan kita kasih nama dulu Kuga Style. Nah, lalu di bagian sini kita bisa mengedit styles apa sih yang ingin kita apply atau aplikasikan ke dalam objek kita. Contohnya di sini gue ingin memberikan stroke ya.
kita pilih aja stroke-nya, lalu warnanya kita pilih, kemudian ketebalannya kita pilih juga, misalnya di sini agak lebih tebal. Lalu di bagian stroke and corner options, gue pengen si frame-nya ini menjadi agak bulat-bulat, lengkung-lengkung. Kita ke bagian corner size and shape, kita pilih aja yang rounded. Setelah itu gue ingin menambahkan drop shadow ya. Jadi gue ingin menambahkan efek. Kita pilih yang drop shadow. Lalu kita atur drop shadow-nya. Misalnya di sini ini terlalu kelihatan ya. Ingin gue transparansin sedikit. Kemudian ini size-nya juga ingin gue buat lebih lebar dan jaraknya ingin gue buat lebih pendek ya. Jadi agak kelihatan nggak kelihatan gitu lah. Oke. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan styles lain, itu teman-teman bisa otak-atik aja di bagian sini. Ini opsinya banyak banget. Ada text wrap, anchored object option, export tagging. Terus kemudian di efeknya ini juga untuk efek objeknya kah, untuk efek stroke-nya kah, fill-nya kah, text-nya kah. Itu banyak banget, teman-teman bisa explore aja di bagian sini. Nah ini kalau sudah, kita tinggal pencet OK aja. Lalu cara mengaplikasikan ke objek lainnya itu sama seperti style-style lainnya di Adobe InDesign. Kita pilih gambar-gambar yang ingin kita aplikasikan ya. Tentunya sih berbagai macam Kamen Rider ini. Lalu ke panel object styles dan teman-teman pilih styles yang ingin di-apply, yaitu adalah Kuga Styles. Dan tada! Nah, bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Langsung styles yang kita buat sebelumnya di Kamen Rider Ryuki, Kuga ya BTW ya, itu langsung ter-apply di semua Kamen Rider yang ada di bagian sini. Gitu. Jadi itu dia caranya membuat style pada table dan objek, serta karena sudah disimpan jadi bisa digunakan kembali tanpa perlu repot-repot nyeting lagi. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut tentang Adobe InDesign, gue punya playlist belajar Adobe InDesign untuk pemula. Bisa klik di atas sini atau sini ya. Segitu aja, saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa di tutorial Adobe InDesign selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.